Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ajar pertama kali ini kita akan belajar bersama tentang konsep fikih dan syariah. Sebelum kita mulai, ada mukadimah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka ia difahamkan akan ilmu agama. Semoga belajar bersama kita saat ini dicatat oleh Allah sebagai orang yang ditakdirkan mendapatkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai dari apa yang akan kita pelajari pada video kali ini. Yang pertama adalah tentang konsep fikih dalam Islam. Pasti kalian sudah pernah mendengar sebelumnya, entah itu di MTS, entah itu mungkin kalian pernah belajar di pesantren. Sebenarnya fikih itu apa sih? Gitu ya. Kemudian yang nomor 2 adalah apa saja hukum fikih itu dan apa objeknya atau apa yang dikenai hukum fikih itu. Yang ketiga adalah fikih dan syariat. Keduanya ini juga sering kita dengar sebelumnya. Jadi apa sih perbedaan dari keduanya antara fikih dengan syariat? Oke, kita masuk pada bagian pertama, yakni konsep fikih dalam Islam. Fikih secara kebahasaan merupakan turunan dari kata fikhun yang berarti fahmun amik atau pemahaman yang mendalam yang menghendaki pengerahan potensi dan akal. Ilmu fikih kalau secara istilah merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariat yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang mencangkut individu atau perorangan dengan masyarakat maupun hubungannya dengan Allah. Berikut beberapa definisi fikih menurut ulama usul fikih. Menurut beberapa ulama usul fikih, kata fikih itu adalah ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Definisi ini muncul karena kajian fikih yang dilakukan oleh para fuqaha menggunakan metode-metode tertentu seperti qiyas, ihtisan, ihtisab, dan lain-lain. Kemudian yang nomor 2, fikih itu adalah ilmu hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik itu dalam bentuk perintah, yaitu wajib, larangan atau haram, pilihan atau mubah, anjuran untuk melaksanakannya, itu dikenal juga dengan nama sunnah, atau sebaliknya anjuran untuk meninggalkannya atau juga disebut dengan makruh. Kemudian yang nomor 3, menurut para ulama usul fikih, fikih merupakan hukum syariat yang bersifat praktis yang diperoleh dari istidlal atau istimbat ya dari Al-Quran dan hadis. Yang nomor 4, fikih diperoleh melalui dalil yang terperinci dari Al-Quran, sunnah, hadis, dan ijma'. Jadi tidak dikatakan fikih jika tidak melalui proses istimbat atau apa ya istilahnya itu, penyimpulan
atau analisis atau an-nazar atau analisis, kalau tidak diambilkan dari Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma, maka ya bukan dikatakan sebagai fikih. Ada juga pendapat lain dari Imam Al-Ghazali. Beliau menyatakan bahwasanya ilmu fikih yaitu ilmu yang berusaha memahami secara mendalam ketentuan-ketentuan yang terinci masalah akidah, ibadah, serta muamalah dalam ajaran Islam. Jadi menurut Imam Ghazali itu fikih juga termasuk menyangkut dalam hal akidah, gitu ya. Adapun menurut fuqaha atau para ahli fikih, jadi kalau fikih itu sekumpulan hukum amaliyah atau hukum yang dikerjakan, yang disyariatkan oleh Islam. Jadi silakan kalian juga sambil membaca di LKPD ya. Baik, kita masuk pada bagian kedua, yakni ruang lingkup fikih. Ruang lingkup yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah yang dikerjakan untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Lalu apa itu mukallaf? Seperti yang kalian lihat, mukallaf adalah orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariat Islam. Tanda-tandanya adalah sudah balik, berakal, sadar juga termasuk, dan juga sudah masuk Islam. Jadi anak-anak tentu saja belum dikatakan mukallaf, atau orang yang kehilangan akal, entah itu karena sakit atau karena memang ya orang dengan gangguan jiwa misalnya, tentu saja tidak wajib sholat. Atau orang non muslim, ya tentu saja mereka juga tidak wajib sholat. Kalau mau sholat ya Islam dulu, seperti itu ya. Jadi mukallaf sudah dijelaskan seperti itu. Jadi orang yang memang sudah dibebani untuk melakukan syariat. Hukum yang diatur dalam fikih Islam itu terdiri dari hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram seperti yang kita sebutkan di awal. Di samping itu ada juga bentuk-bentuk lain seperti sah, batal, benar, salah, dan lain sebagainya. Dalam fikih nanti kalian akan mendengar istilah-istilah ini. Oke. Secara garis besar, ruang lingkup fikih itu meliputi dua. Jadi, yang pertama adalah menyangkut tentang ruang lingkup ibadah, yakni hukum-hukum yang bertalian atau berhubungan dengan Khalik, dengan Allah. Jadi, hubungan yang mengatur, hukum yang mengatur hubungan kita dengan Khalik atau dengan Allah. Ini adalah hukum-hukum ibadah, seperti hukum sholat, hukum puasa, dan lain-lain. Kemudian termasuk dalam ruang lingkup fikih, yakni muamalah. Muamalah adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik dirinya sendiri ataupun dengan orang lain ataupun dengan kelompok. Adapun ruang lingkup muamalah ini, kalau dirinci ini ada 3 ya. Yang pertama adalah hukum-hukum keluarga atau kita kenal dengan al-ahwalu syahsiyah gitu ya. Jadi hukum-hukum ini mengatur tentang keluarga baik dari mulai awal pembentukan hingga akhir. Kemudian yang nomor 2 adalah hukum-hukum perdata, hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan kepemilikan benda, ya disebut dengan muamalah madhiyah. Oke. Atau hukum fikih yang berkaitan dengan perekonomian dan keuangan. Ya, ini disebut dengan al-ahkamul iqtisadiyah wal maliyah. Ini bisa dicek juga di LKPD untuk rinciannya. Oke, kita masuk kepada bagian ketiga, yakni perbedaan fikih dengan syariah. Sebelum kita membahas perbedaannya, jadi kita pahami dulu syariat itu apa gitu ya.
Jadi syariat secara terminologis atau istilah itu berarti sumber air yang digunakan untuk diminum. Namun dalam perkembangannya kata ini lebih sering digunakan untuk jalan yang lurus atau at-thariqatul mustaqimah. Jadi yakni agama yang benar. Jadi syariat itu diartikan sebagai agama yang benar. Nah, syariat ini memiliki beberapa tujuan ya, yang dikenal dengan maqasid asy-syariah ya. Ada tujuan dari syariat. Kenapa syariat ini ada itu memiliki beberapa tujuan, diantaranya hifdzuddin atau menjaga agama. Di agama yang diturunkan oleh Allah untuk dijadikan pedoman hidup, baik itu ibadah atau hubungannya dengan Allah atau hablum minallah, dan juga hubungannya dengan sesama manusia atau hablum minannas, sehingga nanti manusia akan sejahtera, tentram, baik kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian hifdzun nafs atau menjaga diri. Jadi tujuan dari syariat juga digunakan untuk menjaga diri. Contohnya adalah larangan membunuh manusia, merupakan bentuk peran syariah untuk memberikan kedamaian dan kenyamanan dalam kehidupan. Yang nomor 3 adalah hifdzul aql ya. Ini menjaga dan memelihara akal sebagai anugerah Allah yang sangat prinsip, karena akal ini diberikan hanya kepada manusia ya, makhluk lain tidak diberikan oleh Allah akal gitu ya. Jadi syariat ini memang digunakan untuk menjaga akal kita biar tetap atau bentuk bersyukur lah ya, karena diberikan akal. Kemudian hifdzun nasl atau menjaga keturunan. Jadi di Al-Quran juga banyak syariat yang mengatur tentang pernikahan, begitu juga dalam hadis. Kemudian hifdzul mal atau menjaga harta benda. Jadi syariat itu juga tujuannya adalah untuk menjaga benda, harta benda itu ya, yang digunakan dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, pada lembar kerja kalian juga bisa membaca setelah ini ada beberapa pendapat syariat menurut beberapa ulama. Silakan kalian baca. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang perbedaannya. Ini adalah tabel perbedaan ya, ringkas saja antara syariat dengan fikih. Jadi kalau syariat itu misalnya yang pertama adalah bersumber dari Al-Quran serta kesimpulan-kesimpulannya diambil dari keduanya. Sedangkan fikih bersumber dari ulama dan ahli fikih, tetapi tetap merujuk pada Al-Quran dan hadis. Kemudian juga syariat itu hukumnya bersifat qat'i atau pasti, sedangkan fikih itu bersifat dzanni atau dugaan. Kemudian syariat itu hukumnya satu, tetapi harus ditaati oleh semua umat Islam, universal ya. Kemudian kalau fikih ada berbagai ragam cara pelaksanaannya, tergantung situasi, tergantung pendapat dan lain sebagainya. Kemudian syariat tidak ada campur tangan manusia ya. Ini memang yang menentukan langsung Allah atau Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada campur tangan ulama. Berbeda dengan fikih, adanya campur tangan dalam hal ini namanya ijtihad ya, para ulama untuk penetapan pelaksanaan hukum. Tapi untuk diingat ya, tidak boleh meremehkan begitu saja ijtihad ini, karena para ulama dalam berijtihad dengan disiplin metodologi keilmuan yang sangat ketat. Kita sebagai orang awam ya disarankan untuk ittiba, karena berijtihad sendiri dalam menentukan hukum bukanlah perkara mudah. Perlu kualifikasi keilmuan yang tinggi,
perlu metodologi keilmuan yang sangat ketat dan lain-lain. Misalnya ini harus hafal berapa ribu hadis, terus tidak pernah melakukan maksiat dan lain sebagainya. Silakan nanti lebih rinci ada di LKPD ya. Untuk memudahkan pemahaman, ini adalah contoh syariat dengan fikih. Jadi mari kita perhatikan ayat Al-Quran dan sunnah Nabi atau hadis Nabi terkait wudhu sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah ada ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum ila akhiril ayat. Kemudian ada juga hadis an Umar bin Khattab radhiyallahu an alal mimbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ila akhiril hadis. Dari kedua sumber ini baik Al-Qur'an maupun hadis ini bisa dikaitkan dengan wudhu ya. Ini pembahasannya. Jadi para ulama fikih akhirnya menggunakan dua sumber ini ya, Al-Quran dan hadis, merumuskan bahwasanya rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat yang diambil dari yang diambil dari hadis ini, karena segala sesuatu itu harus ada niatnya, maka niat dijadikan rukun pertama dalam wudhu. Kemudian dilanjut pada fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ila akhir. Jadi kemudian membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki dan lain sebagainya. Lah, di sini tertib mungkin tidak ada di sini teksnya. Lalu dari mana tertib ini muncul? Rukun tertib ini diperoleh dari kaidah usulul fiqh, bahwa huruf wawu ini artinya melanjutkan. Jadi oh maaf, bukan yang ini ya, maaf, yang ini maksudnya. Sebentar. Kan ya. Wawu ini seperti ini juga. Nah, ini artinya melanjutkan. Jadi setelah itu, ini adalah contoh bagaimana fikih itu diambil dari syariat gitu ya. Untuk lebih lengkapnya silakan diperiksa di LKPD. Baik. Kesimpulannya, jadi syariat merupakan ketentuan-ketentuan dari Al-Quran, sunnah Nabi, dan kesimpulan-kesimpulan yang berasal dari keduanya. Sedangkan fikih merupakan tata cara pelaksanaan syariat hasil ijtihad para ulama. Yang nomor 3, ijtihad dalam hukum Islam tidaklah perkara mudah. Jadi para ulama yang memiliki kualifikasi keilmuan yang tinggi berijtihad dengan disiplin metodologi keilmuan yang sangat ketat. Karenanya dalam fikih kita disarankan ittiba kepada mazhab arba'ah. Ini juga sudah dijelaskan di LKPD. Silakan nanti kalian bisa baca lebih lengkap ya. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan video ajar pertama kali ini. Oke. Sebagai penutup, mari kita baca kafaratul majelis bersama dan juga doa akhir belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsini. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru qouli wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.